Tentara Nasional Indonesia atau TNI sangat berperan penting bagi NKRI. Sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar maupun dalam negeri. Indonesia tentunya memiliki beberapa pasukan khusus yang disiapkan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Berikut adalah daftar pasukan elit Indonesia yang ditakuti dan disegani dunia. Yang pertama, Batalion Intai Amfibi. Yotaifib adalah satuan elit khusus yang berada di bawah Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Anggota Yotaifib harus memenuhi kualifikasi secara mental, fisik, dan kesehatan. Pasukan Yotaifib mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara berdiri sendiri, dari induk pasukan dalam artian mampu melaksanakan survival secara tim maupun perorangan, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan mampu mengatasi tekanan mental di daerah penugasan. Yang kedua, Peleton Intai Tempur. Peleton Intai Tempur Totaipur merupakan pasukan elit yang dimiliki Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Prajurit Totaipur memiliki keahlian khas melakukan infiltrasi ke jantung musuh secara senyap untuk melakukan sabotase. Prioritas yang diberikan adalah tugas-tugas infiltrasi di gunung dan kota. Bekerja secara senyap namun efektif. Ciri seperti itu membuat kompi Totaipur kurang familiar di telinga masyarakat, namun soal keahlian, prajurit memiliki keahlian khusus bertempur di darat, laut dan udara. Yang ketiga, Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat. Komando Pasukan Gerak Cepat merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya yaitu Satuan Tempur Negara. Sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala medan, baik hutan, kota, rawa, sungai, laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Yang membedakannya adalah, Kopasgat mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara OP-3U, merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Yang keempat, Denjaka, Detasemen Jalamangkara. Detasemen Jalamangkara adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak dan Batalion Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut. Pasukan ini diyakini sebagai salah satu pasukan dengan kemampuan militer yang mumpuni dan mematikan. Tugas pokok Denjaka adalah membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase di laut dan daerah pantai, serta kemampuan clandestine aspek laut lainnya. Mereka ditugaskan untuk mencegah dan menindak berbagai aksi teror secara cepat dan efektif dengan menghindari sedikit mungkin korban jiwa. Prajurit Denjaka dituntut menguasai berbagai kemampuan, seperti pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara, penguasaan metode bawah air, dan lintas atas air senyap. Mereka dilatih untuk memiliki kesiapan operasional yang sangat tinggi sehingga harus memiliki mobilitas, kecepatan, kerahasiaan yang tinggi. Tak hanya itu, sebagai pasukan khusus, Denjaka memiliki IQ yang tinggi. Ini menjadi sebuah keharusan karena mereka dituntut untuk bisa mengatasi masalah dengan cepat, terutama saat misi penyusupan di daerah operasi. Selanjutnya, Kopaska, Komando Pasukan Katak. Komando Pasukan Katak Kopaska merupakan salah satu pasukan khusus yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Tugas utama dari Kopaska adalah peledakan demolisi bawah air termasuk sabotase penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa kamikaze penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut maritim counter-terorisme. Jika tidak sedang ditugaskan dalam suatu operasi, prajurit Kopaska dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Dan yang terakhir, Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Kopassus adalah pasukan khusus NKRI yang sangat disegani, karena memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti bergerak cepat di setiap medan, penembak jitu, pengintaian jarak jauh di belakang garis pertahanan musuh, dan anti-teror. Tugas Kopassus pada ranah operasi militer perang OMP, diantaranya adalah direct action atau serangan langsung, untuk menghancurkan instalasi vital dan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus pada kondisi operasi militer selain perang OMSP, diantaranya adalah humanitarian assistance, bantuan kemanusiaan AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, sesuai permintaan perbantuan, SAR khusus serta pengamanan. Prajurit komando, perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas!